Making disciples, transforming lives. Sepanjang hari ini saya khotbah tentang Musa, katakan Musa. Musa adalah nabi besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Siapa sih orang Kristen yang gak kenal Musa? Musa yang membelah Laut Merah, Musa dengan 10 tulah, Musa yang dengan semua ceritanya gitu ya di Gunung Sinai dengan 10 perintah Allah, kemah bait suci, kemah pertemuan pertama kali dibangun. Musa adalah orang yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang kita juga bisa belajar dari Musa. Walaupun Musa dikenal dengan luar biasa, itu adalah 40 tahun terakhir dari hidupnya. Musa punya 3 fase di dalam kehidupannya. 40 tahun yang pertama, ya tadi saya ceritakan juga bahwa Musa itu lahir dalam kondisi yang sulit. Musa lahir dalam kondisi bangsa yang sedang dianiaya dan bahkan Musa itu diancam mau dibunuh. Saudara, adakah orang-orang di tempat ini yang Anda lahir ketika keluarga Anda sedang bangkrut gitu misalnya. Suami saya cerita, Pastor Fuji cerita bahwa dia lahir ketika keluarganya itu sedang bangkrut. Sebelumnya keluarganya itu punya toko yang cukup besar gitu ya, punya gym, punya mobil ini, mobil itu dan sebagainya. Singkat cerita ditipu dan bla bla bla, bangkrut. Nah, waktu bangkrut lagi susah-susahnya itu lahirlah dia. Dan ternyata cerita kayak gitu juga saya dengar di sana sini ada orang-orang itu yang lahir ketika kondisi ekonomi nggak sedang baik. Ada orang-orang yang lahir mungkin di masa pandemi yang orang tuanya lagi diberhentikan pekerjaan gitu ya dan nggak dapet job dan sebagainya. Ada orang yang lahir waktu Krismon. Tahun berapa tuh 98 ya, 98 Krismon dan dengan semua chaosnya pada waktu itu gitu ya. Dan ada titik-titik tertentu. Nah, Musa ini lahir dalam kondisi Israel itu lagi susah-susahnya. Dan bahkan mau dibunuh, tapi Tuhan punya rencana dia nggak dibunuh, dia tetap bisa hidup. Bahkan ketika dibuang pun dia ditemukan putri Firaun, dibesarkan. Kisah Para Rasul menulis Musa dididik di dalam hikmat orang Mesir. Dia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Itu Musa. 40 tahun yang pertama. Jadi dia adalah seorang bangsawan yang berwibawa, berkarisma, keren, ganteng gitu ya kira-kira. Wah pokoknya dambaan banyak wanita lah gitu kira-kira ya. Tapi di dalam perjalanannya 40 tahun yang pertama dia itu gagal. Kita buka dulu yuk di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kegagalan Musa diawali ketika dia membunuh orang Mesir. Ayat 23, ayat 22 dulu ya. Ini backgroundnya Musa di mana Musa itu di Mesir. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Jadi Musa sudah tahu bahwa dia bukan orang Mesir tapi orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Jadi dari cerita ini sebenarnya Musa itu sudah tahu di dalam hatinya. Somehow dia punya kesaksian roh bahwa aku ini mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu Musa umur 40 tahun gitu ya. Yang terjadi dia berusaha memenuhi panggilannya dengan caranya sendiri. Dengan tadi dikatakan dia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Dia pikir dengan posisinya, dengan hikmatnya, dengan kepintarannya, dengan kemampuannya, dengan segala kekuatannya. Dia pikir dia bisa menggenapi panggilan yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan ketika dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dia melakukan sebuah kesalahan. Ayat 26, pada keesokan harinya ia muncul ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara, mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa.
dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin kau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian, lalu ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Ayat 30, dan sesudah 40 tahun, jadi tadi kan 40 tahun ya saudara ya, umur 40 tahun, terus dia jadi buronan. Dia seorang bangsawan yang melakukan sebuah kesalahan, mengkhianati bangsa yang membesarkan dia demi menyelamatkan bangsanya sendiri dengan caranya sendiri. Akhirnya dia malah jadi pelarian dan bersembunyi di tanah Midian. Ayat 30, dan sesudah 40 tahun, jadi 40 tahun kedua itu gak ada cerita apapun sampai ending 40 tahunnya. Jadi Musa kira-kira umur 80 tahun ketika ini terjadi. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ibadah pertama saya khotbahkan dari Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak duri. Musa seseorang yang bukan siapa-siapa lagi. Kalau tadi kita baca Musa adalah seorang yang bangsawan keren, kita temui seorang Musa, seorang gembala pakai baju apa adanya, ya. Enggak lagi berkuasa dan berhikmat, tidak lagi punya posisi, tidak lagi punya mimpi, tidak lagi punya panggilan. Kita buka di Keluaran pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang pertama dulu. Ini 40 tahun yang tadi Tuhan ketemu sama Musa di semak duri. Musa umur 80 tahun. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Katakan biasa. Ia biasa, yaitu pekerjaannya sehari-hari. Dia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, jadi dia melalui padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini adalah gunung Sinai. Gunung yang nantinya Tuhan memberikan dia 10 perintah Allah. Gunung yang nantinya Tuhan menyatakan hadiratnya kepada umat Israel. Tapi di sini Tuhan menjumpai Musa seorang diri. Saudara, Musa yang kita jumpai di sini bukanlah atau Musa yang berbeda dengan Musa yang diceritakan 40 tahun pertamanya. Di sini kita jumpai seorang Musa yang merasa dirinya gagal, seorang Musa yang gak punya lagi ambisi terhadap hidupnya. Terlihat dari bagaimana seorang Musa yang 40 tahun menggembalakan domba tapi tidak punya domba untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan menulis dia adalah seorang gembala domba untuk mertuanya. Jadi dia gak punya ambisi, seorang pria yang gak punya ambisi. Sudah patah di dalam dirinya. Sesuatu broken. Sudah broken inside, seorang pria yang sudah tidak lagi punya goal yang dia mau capai. Seorang pria yang sudah gagal di dalam dirinya. Dia masih menggembalakan, dia masih melakukan rutinitas. Tapi dia pasti berpikir bahwa ya sampai mati aku akan kayak gini. Sampai mati aku hanya akan menggembalakan domba. Siapa yang menyangka, bahkan Musa sendiri pasti gak pernah menyangka bahwa dia akan membelah Laut Merah. Dia akan menaruh tongkatnya ke Sungai Nil dan jadi darah, airnya jadi merah, jadi darah. Dia nggak mungkin menyangka bahwa suatu hari dia membuat mujizat demi mujizat. Pada waktu itu saya percaya ketika Tuhan menjumpainya di semak duri yang menyala, Musa adalah seorang yang kehilangan identitasnya. Musa bukan lagi seorang bangsawan, dia hanyalah seorang pria yang patah di dalam, seorang pria yang gak punya tujuan, seorang pria yang kehilangan panggilan. Tapi Tuhan menampakkan diri dan memulihkan panggilan itu ketika Musa berumur 80 tahun. Jadi gak pernah ada kata terlambat saudara. Mungkin hidup kita terasa 40 tahun terbuang seperti Musa. Tapi percayalah kalau kita itu hidup ada di jalan, kita itu adalah orang-orang pilihan yang pada waktunya Tuhan akan menjumpai kita dan akan memulihkan panggilan itu.
asal kita nggak menyerah, asal kita nggak putus asa, saudara. Kita baca ayat yang ke-7 ya, ibadah yang kedua ini. Kita akan belajar dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sampai sini dulu. Saya kasih judul besarnya Tuhan melihat. Ibadah pertama saya sampaikan dengan judul Tuhan memperhatikan. Because yes, dia adalah Tuhan yang memperhatikan. Buktinya apa? Tuhan memperhatikan Musa kok. Selama 40 tahun walaupun Musa merasa tidak diperhatikan, Tuhan memperhatikan. Dan kalimat itu kalau saudara baca di Alkitab saudara, kalau masih buku ya, kalau masih buku itu tulisannya Musa diutus Tuhan atau pengutusan Musa itu dimulai dari Keluaran pasal yang kedua, 2 ayat yang terakhir, terus dilanjutkan pasal yang ketiga sampai ayat yang ke-22. Dan kalau sudah perhatikan kalimat atau kata yang berulang-ulang ditulis di situ adalah Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat. Itu diulang lagi. Tuhan melihat umat Israel, Tuhan memperhatikan mereka. Sama Musa juga ketika dilihat Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang melihat setiap kehidupan kita, saudara. Kita kerasa nggak kerasa tidak mendefinisikan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kadang-kadang kita nggak kerasa, kita merasa Tuhan jauh, Tuhan nggak memperhatikan. Bukan berarti itulah kebenarannya. Kebenarannya Tuhan itu memperhatikan. Ayat yang ke-7 ini dikatakan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan. Bukan hanya sedang, he has seen gitu ya. Dia sudah dan dia telah. Berarti Tuhan itu sekian lama, walaupun Tuhan itu baru bilang nih, aku telah memperhatikan. Berarti ketika dia bilang itu mewakili apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh, bahkan Tuhan kasih sebuah penekanan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Kalau kita sedang sengsara, bangsa Israel sengsara saudara, bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Bangsa Israel sengsara dan kadang kalau kita sengsara kita merasa Tuhan gak memperhatikan. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan bilang aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tadi pagi saya sampaikan bahwa kadang-kadang masa kronos kita ketika nothing happen, ketika doa kita belum dijawab, kita pikir Tuhan itu gak ada, Tuhan itu lupa, Tuhan itu lagi sibuk apa, Tuhan gak memperhatikan. Salah. Tuhan itu memperhatikan, bahkan Tuhan itu ada di masa kronos kita. Tuhan telah memperhatikan, ini adalah bukti walaupun Tuhan gak ngomong, ketika Tuhan ngomong itu mewakili apa yang selama ini Tuhan lakukan. Tuhan telah memperhatikan, aku telah mendengar. Jadi doa yang dinaikkan sekian lama itu Tuhan itu telah mendengar. Kadang-kadang kita gak pernah tahu kairosnya kapan. Kapan ya pertolongan itu datang? Kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Saudara, kadang kita berpikir pertolongan Tuhan itu datang terlambat, sama seperti ketika Marta dan Maria, Lazarus meninggal minta kepada Yesus ketika Lazarus masih sakit. Tuhan segera datang, orang yang kau kasihi ini sakit gitu ya dan hampir mati. Tapi Tuhan nggak datang-datang. Ketika Tuhan datang, mereka berkata, ya Tuhan sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Kita berpikir Tuhan itu terlambat dan kita berpikir Tuhan gak dengar. Kairos itu cuma Tuhan yang tahu kapan waktu terbaik. Tapi ketika itu belum terjadi, tidak berarti Tuhan itu lupa, tidak berarti Tuhan gak mendengar. Tapi Tuhan telah mendengar kata firman Tuhan. Dan yang ketiga tuh, aku mengetahui penderitaan mereka. Aku telah memperhatikan, aku telah mendengar, aku mengetahui penderitaan mereka. Sementara Israel sibuk dengan penderitaannya, sementara Israel sibuk dengan pekerjaannya membuat batu bata dan membangun kota-kota Firaun gitu ya. Tuhan itu melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui.
Saudara coba dibalik sekarang posisinya. Kalau Anda sebagai Tuhan yang berkata seperti ini, berarti bukankah Anda selama ini juga dilihat Tuhan? Bukankah selama ini Anda diperhatikan Tuhan? Bukankah selama ini doa Anda didengar Tuhan? Saudara perlu tahu pada waktu Tuhan ngomong sama Musa ini, orang Israel belum mengalami apa-apa. Orang Israel masih diperbudak. Ini kan cerita di padang gurun bersama dengan Musa di Gunung Sinai sendirian antara Musa dengan Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan bilang, aku ini telah memperhatikan. Sementara di Israel yang jauh di sana, yang Musa selama 40 tahun belum pernah kembali, itu lagi nangis-nangis. Di waktu yang sama Tuhan bilang, aku telah memperhatikan, aku telah mendengar, aku mengetahui. Saudara, saya berdoa firman Tuhan ini saudara bawa pulang, sehingga ketika Anda merasa Tuhan itu gak dengar, gak tahu, gak lihat, Anda ingat ayat ini. Anda tahu bahwa Tuhan itu, mata Tuhan itu tertuju pada Anda. Anda kerasa gak kerasa, Anda sadar gak sadar, inilah yang terjadi. Dan Tuhan kita sama kok. Tuhan yang kita baca di Alkitab still the same God until today. Ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini juga aneh. Tuhan bilang, aku telah turun. Saudara, sekali lagi konteks ketika Tuhan ngomong sama Musa ini, still nothing happen loh kepada orang Israel. Orang Israel tuh masih di dalam kondisinya yang belum berubah sama sekali. Tapi Tuhan bilang, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Kadang-kadang waktu past tense, present, future itu buat Tuhan beda dengan kita. Tuhan sudah melakukannya secara realita kenyataan kita belum lihat. Tuhan bilang aku telah turun nih untuk melepaskan mereka. Orang Israel belum lihat apa-apa, bahkan belum dengar apa-apa, belum ketemu Musa. Tapi secara alam rohani Tuhan bilang posisiku ini sudah turun untuk melepaskan mereka. Aku sudah. Tuhan berkata demikian. Poin yang pertama saudara catat, Tuhan itu memperhatikan hidupmu. Dan dia itu sedang dan telah dan tetap akan demikian. Karena dia adalah Allah yang peduli dengan kita. Ya, dan apa yang Tuhan lakukan di sini? Dia mau turun, melepaskan, menuntun dan memberi. Tuhan mau melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, Tuhan mau menuntun mereka keluar dari negeri itu gitu ya, dan memberikan suatu negeri. Saudara garis bawahi di sini, suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini menjelaskan tentang karakter Tuhan. Tuhan kita itu kalau ngasih, itu gak pernah ngasih yang biasa-biasa. Dia gak akan ngasih sesuatu yang standar. Dia akan selalu memberi rencananya itu yang baik dan luas. Rencananya itu suatu negeri yang berlimpah-limpah. Konsisten dengan apa yang Tuhan katakan di kitab Yohanes, aku adalah gembala yang baik. Ya kan, gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku datang untuk memberimu hidup supaya kamu mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu enggak sekedar diukur dengan materi. Ada orang yang punya materi tapi hatinya itu selalu merasa kurang. Itu enggak kelimpahan itu namanya. Karena hatinya selalu merasa kurang, dia cari ini, cari itu kayak lobang. Tapi ada orang itu yang ya biasa gitu ya, dia bisa menikmati hidup, mungkin gak punya segalanya tapi hidup itu rasanya dia bahkan bisa memberi. Nah orang yang seperti itu dia menikmati hidup yang berlimpah, gak harus punya segalanya, ukurannya itu bukan angka di rekening. Tapi ukurannya itu di dalam hati. Kalau kita berlimpah kita itu bisa share, ya kan. Tapi kalau orang itu kurang, orang itu akan ambil. Tuhan mau kita itu tinggal di dalam kelimpahannya karena Tuhan adalah gembala yang baik dan Tuhan mau kita mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan.
Ya saudara, dan Tuhan telah turun untuk melakukan hal itu. Rencana Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan ngomong seperti ini tuh kayak orang kasih Anda sebuah janji. Aku akan memberi, aku akan ngasih kamu ini gitu ya. Itu kan membuat mata kita berbinar-binar. Walaupun kita belum terima, tapi setidaknya ada pengharapan muncul di dalam diri kita. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Saudara, walaupun hari ini sama seperti orang Israel pada waktu itu belum lihat apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, saudara hanya cukup percaya sama pribadinya dan karakternya. Itu pasti terjadi. Katakan amin. Ayat yang ke-9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai. Tuhan kasih kata yang selalu kayak past tense gitu ya. Telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tuhan mengulang-ulang kata telah ini seolah-olah Tuhan itu mau kasih kepastian kepada Musa bahwa Musa, aku ini selama ini enggak lupa. Aku ini selama ini enggak berpaling. Buat saya wajar ya kalau Musa itu 40 tahun dia enggak ngapa-ngapain, dia kehilangan semuanya, dia bahkan mungkin kehilangan dirinya sendiri. Dia kehilangan panggilan Tuhan dan kalau Tuhan itu diam sama 40 tahun, wajar Musa sebagai manusia untuk bertanya apakah Tuhan ini beneran enggak sih ngomong sama aku? Jangan-jangan aku ini yang kerasa-kerasa sendiri. Tuhan ini beneran Allah yang baik gak sih? Tuhan ini sebenarnya denger gak sih doanya orang Israel? Tuhan ini denger gak sih doaku? Tuhan ini mau nyelamatin gak sih? Gitu ya. Dan untuk menjawab semua pertanyaan Musa selama 40 tahun itu, satu pertemuan dengan Tuhan menjawab semua yang ada di dalam hati Musa. Dan Tuhan memakai kata telah memperhatikan, telah mendengar, telah turun gitu ya. Telah sampai, doamu telah sampai, telah kulihat, semuanya pakai kata telah. Itu menjawab bahwa kalau selama ini kita merasa gak ada, kata telah itu menjawab bahwa selama ini ternyata Tuhan ada dan melihat. Dan apa aja yang sudah sampai kepada Tuhan. Kalau di sini adalah doa kita sampai kepada Tuhan. Saudara, pergumulan kita Tuhan lihat, Tuhan tahu itu sampai di hadapan Tuhan. Dosa kita Tuhan juga tahu, motivasi hati kita Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan perbuatan baik kita, pelayanan kita, semuanya Tuhan tahu. Saudara, buka sama-sama dengan saya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Ini adalah sebuah cerita tentang Kornelius. Saudara, apa sih yang Tuhan itu kadang-kadang kita sadar, kita merasa Tuhan itu enggak tahu atau tidak memperhatikan, tapi ternyata Tuhan memperhatikan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Kok mirip ya sama Musa tadi dengan cara yang berbeda. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Perhatikan di sini Tuhan memakai kata telah. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saya percaya Kornelius gak sadar, maksudnya gak merasakan bahwa itu yang terjadi gitu ya. Tapi firman Allah itu mengafirmasi, meneguhkan, mengkonfirmasi bahwa hey Kornelius, kamu mungkin merasa aku ini ya melakukan kebaikan, dia suka sedekah. Dia berpikir Tuhan tahu gak sih gitu ya, dia mungkin juga gak mengharapkan sesuatu tapi Tuhan memberikan konfirmasi dan afirmasi kepada Kornelius. Kornelius, apa yang kamu lakukan itu telah sampai kepadaku, telah naik ke hadirat Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada baik yang buruk maupun yang baik, yang Tuhan itu tutup mata itu gak ada.
Saudara, sebuah kenyataan bahwa bahkan seorang perwira Romawi, ya, orang pasukan Italia, apa yang dia lakukan itu Tuhan memberikan konfirmasi. Satu kali saya ketemu dengan seorang jemaat, ya, bukan dari Jakarta, dia ngalami sebuah masalah, tapi saya tahu orang ini orangnya kayak perwira Romawi, dia suka membantu orang lain dan sebagainya. Ketika saya berdoa buat dia, Tuhan ingatkan cerita ini, Tuhan ngomong, aku mengingat apa yang dia sudah lakukan untuk gereja Tuhan maupun untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya saya sampaikan, saya bilang kamu memang masih dalam masalah, tapi percayalah apa yang sudah kamu lakukan itu Tuhan itu ingat. Dan pada waktunya Tuhan akan tahu bagaimana menolong orang-orang yang seperti kamu. Saudara, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, karena semua yang kita lakukan, baik pelayanan kita, kebaikan hati kita, tidak ada yang tidak ada yang remeh, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan, saudara. Nah, ketika Tuhan menyampaikan itu, Tuhan menyampaikan aku begini, aku begitu, aku akan gitu kan. Aku telah dan aku akan. Tuhan menyampaikan rencananya kepada Musa. Aku akan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Aku akan memberi sebuah negeri yang luas, yang baik dan luas. Aku akan memberi suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Jadi sekarang setelah Tuhan menceritakan tentang apa yang selama ini dia lakukan, dia memperhatikan, dia melihat, dia mendengar, dan dia akan gitu kan, dia memberikan rencananya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ketika Tuhan sudah menyatakan rencananya, ketika Tuhan sudah menyatakan ini loh, aku selama ini itu aku begini dan aku akan begitu. Tuhan gak akan cuma berhenti di sana. Tuhan gak akan cuma berhenti memberikan informasi tentang dirinya, tapi dilanjutkan dengan Tuhan mau melibatkan Musa. Demikian juga dengan kita hari ini. Kita gak kenal Tuhan bukan hanya sekedar tahu siapa dia, tapi tahukah Anda apa yang Tuhan inginkan dari Anda? Tuhan berkata kepada Musa, jadi sekarang Musa setelah aku ceritain semua ini, sekarang aku sampaikan apa yang aku mau dari kamu. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Sampai hari ini Tuhan tetap memakai cara yang sama. Ketika Tuhan punya rencana, bagaimana Tuhan menjalankan rencananya adalah dengan melibatkan manusia. Bagaimana Tuhan melibatkan kita dengan cara membawa kita masuk ke dalam rencananya. Saudara, Tuhan menjalankan rencananya dengan melibatkan orang-orang. Sampai hari ini Tuhan memilih cara itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan membutuhkan Musa? Tuhan butuh Musa enggak kira-kira? Jawabannya yes and no. Jawabannya yang pertama no. Tuhan itu Tuhan yang bisa melakukannya sendiri tanpa siapapun. Dia gak butuh siapapun, dia gak butuh Musa. Kalau ditanya apakah Tuhan butuh Musa, ya enggak jawabannya. Tuhan itu Tuhan, dia mau pakai cara apapun, bahkan menampakkan diri sendiri kepada Firaun, ya bisa kok. Ya kan? Tuhan punya banyak pilihan cara. Dan Tuhan juga bisa melakukannya sendiri. Tapi jawabannya juga yes. Apakah Tuhan butuh Musa? Yes, karena Tuhan memilih cara melibatkan Musa. Jadi itu adalah pilihan yang dia ambil sendiri. Keputusan bukan dari Musa pertama-tama, tapi dari Tuhan bahwa aku memilih cara untuk melibatkanmu. Demikian juga sampai hari ini Allah mau melibatkan Anda dan saya untuk menggenapi rencananya. Jawaban Anda apa? Ketika Tuhan menyampaikan rencananya, Tuhan menyampaikan juga posisi Musa di dalam rencananya.
Saudara, ayo terlibat di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan sampai hari ini demi menyelesaikan rencananya, Tuhan tetap memilih untuk melibatkan manusia-manusia sama seperti kita. Jadi sebenarnya hidup kita ini bukan sekedar tentang rencana kita, saudara. Your life is about God's plan, not just your plan. Rencana Anda inline gak dengan rencana Tuhan, saudara? Hidup kita ini sebenarnya bukan sekedar aku mau begini, aku mau begitu. Ada waktunya kita datang ke kaki Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau daripadaku? Tanya sama Tuhan, aku mau Tuhan dipakai terlibat di dalam rencana Tuhan. Saya percaya orang yang demikian Tuhan itu pasti pakai. Ya Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakainya karena ini sebuah undangan, saudara. Nah, apa jawaban Musa? Ini kan jawabannya hampir sama kayak kebanyakan dari kita, ya kan? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa Tuhan aku ini? Kok aku yang dipilih menghadap Firaun? Ya kan? Tuhan, ini aku utuslah dia, kan gitu biasanya ya. Siapa aku ini? Beda loh, Musa 40 tahun yang lalu berkata, aku pasti bisa. Aku punya posisi, aku orang pinter, aku berhikmat, aku berkuasa, aku punya otoritas. Firman Tuhan berkata dia adalah orang yang berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi 40 tahun kemudian Musa berkata, siapakah aku ini? Saya berpikir apakah perlu 40 tahun itu untuk Musa itu habis di dalam dirinya. Sampai dia bilang sama Tuhan, gak ada lagi yang bisa dipakai di hidupku ini. Aku sudah gak punya posisi, aku sudah gak punya hikmat yang diajarin sama orang Mesir itu. Aku sudah lupa semuanya. Aku sudah gak punya apapun yang aku banggakan, tapi kok malah aku yang Tuhan pilih. Dulu enggak, kok malah sekarang ketika aku enggak punya apa-apa jadi gembala biasa kok malah Tuhan baru menjumpai aku sekarang. Ya memang itulah Tuhan. Firman Allah berkata Tuhan itu memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Tapi kalau kita sudah merasa berhikmat, ya kita jadi bodoh di mata Tuhan. Tuhan enggak pilih kita lagi karena kita merasa kita sudah mampu tanpa Tuhan. Malah orang yang berkata, siapa aku ini? Tuhan, aku bergantung sama Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Who am I? Siapa aku ini? Saudara, kegagalan Musa, kegagalan kita juga kadang-kadang akan menjadi baik kalau itu menuntun kita sampai satu titik bahwa kita gak bisa lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi hanya bisa mengandalkan Tuhan. Somehow Tuhan memakai kegagalan Musa untuk membuat Musa tahu bahwa hey Musa, kalau kamu berhasil suatu hari nanti aku pakai kamu. Itu bukan karena kamu hebat, tapi karena aku yang menyertai kamu. Kegagalan kita mungkin bisa menghancurkan kita. Sama seperti Musa, Musa itu broken. Seorang pria yang hancur di dalam. Tapi kegagalannya itu sampai membuat dia di titik akhirnya, Tuhan, aku sudah gak punya apa-apa lagi. Waktu Musa ngomong kayak gitu, bagus kata Tuhan. Ya ini aku cari, ya ini aku tunggu, ya ini waktunya aku akan pakai kamu. Saudara, luar biasa ya Tuhan ya. Nah saudara, kita harus membedakan antara orang yang minder sama orang yang menaruh percaya bukan kepada diri sendiri. Itu dua hal yang berbeda saudara. Ketika Musa ngomong gini, apakah Musa minder? Belum tentu, bukan karena orang minder. Tapi orang itu bisa minder, gak mau, gak usah gini ya. Apa bedanya orang minder sama orang yang tidak menaruh percaya kepada diri sendiri? Tuhan mau kita menaruh percaya kepada Tuhan, tapi itu bukan sama dengan minder. Orang minder sebenarnya adalah orang yang terlalu percaya diri. Perhatikan, minder loh, kan orangnya minder gak percaya diri. Enggak, orang minder itu sebenarnya orang yang terlalu percaya diri tapi kecewa sama dirinya karena gak punya sesuatu yang dia harusnya atau ingin punya untuk dia tuh bisa andalkan di dalam dirinya. Makanya dia minder. Padahal sebenarnya dia itu sebenarnya orang yang terlalu percaya diri kalau terhadap sesuatu yang dia ingin miliki tapi karena dia gak punya dia akhirnya kecewa dan jadi minder. Nah orang minder kalau dikasih sesuatu,
Karena pada dasarnya dia itu terlalu percaya dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dia punya. Ya orang minder kalau dikasih sesuatu akan jadi sombong. Nangkep ya saudara. Jadi minder dengan sombong itu satu koin yang sama tapi dua sisi yang berbeda. Tapi it's the same thing. Itu hal yang sama. Karena apa? Karena dia terlalu percaya diri dengan apa yang dia miliki. Orang yang sombong kan gitu kan. Dia terlalu percaya diri. Rasanya semua yang dia miliki itu cukup untuk membuat dia berhasil tanpa Tuhan. Nah, orang yang sombong ini jadi minder kalau apa yang dia punya itu diambil. Nah, orang yang minder juga akan jadi sombong kalau dikasih sesuatu. Karena pada dasarnya sama. Dia terlalu menaruh percaya kepada sesuatu yang dia punya. Bedanya dengan orang yang tidak menaruh percaya kepada diri sendiri adalah orang yang waktu dia nggak punya sesuatu, dia itu tahu dia punya Tuhan dan itu cukup. Jadi ketika dia punya sesuatu, dia tahu bahwa pada dasarnya ya ini semua yang aku punya itu enggak membuat aku berhasil. Pada dasarnya semua yang aku punya ini cuma sarana dan punya sebuah alat untuk membuat aku berhasil. Tapi dia tahu bahwa dia enggak bisa mengandalkan semua yang dia punya, dia mengandalkan Tuhan. Itu bedanya, memang tipis. Tapi itu bedanya, ketika dia punya sesuatu, dia enggak lagi berbangga dengan apa yang dia punya ini. Karena dia tahu bukan itu sumber, bukan itu yang dia andalkan. Dia menaruh percayanya kepada Tuhan. Tidak menyangkali dengan apa yang dia punya atau dia enggak punya. Tapi itu tidak terlalu mempengaruhi. Beda dengan tadi orang minder dan sombong, itu yang menjadi intinya kalau orang minder dan sombong. Tapi kalau orang yang menaruh diri percaya kepada Tuhan itu bukan segalanya. Dia menempatkan Tuhan segalanya. Nah saudara, itu yang kita juga harus belajar. Kita jangan jadi orang yang sombong, jadilah orang yang menaruh percaya kepada Tuhan dan bukan kepada diri sendiri. Ya, nah apa jawaban Tuhan ketika Musa tanya, Tuhan siapa aku ini? Kok aku ini diminta menghadap Firaun, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu firman-nya, bukankah aku menyertai engkau? Tuhan gak jawab tuh pertanyaannya Musa, oh kamu ini orang yang begini begitu, enggak. Buat Tuhan, loh ini bukan tentang kamu, ini bukan tentang dirimu. Jadi aku gak akan menjawab siapa kamu. Ini tentang aku, tentang rencanaku dan kuasaku. Makanya Tuhan bilang, bukankah aku menyertai kamu, it's about me, it's not about you. Itu yang kita harus rubah di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang too much I di dalam hidup kita ini. Too much I, terlalu fokus sama diri sendiri sampai kita pikir ya itu tentang aku. Kalau aku gak mampu ya karena aku gak bisa gitu kan. Kita lupa sama kuasa Tuhan yang bisa memampukan kita. Kita lupa sama penyertaan Tuhan. Makanya Tuhan itu jawab Musa, Musa bukankah aku yang menyertai engkau? Memang kamu gak punya apa-apa dan kamu sudahlah. Ini bukan tentang kamu nanti punya atau enggak punya. Ini bukan tentang kamu punya posisi atau punya kemampuan atau punya atau enggak punya. Ini tentang aku yang menyertai engkau. Ya kan saudara, jadi kita harus berani melangkah bukan terletak pada pertanyaan atau jawaban tentang siapa aku. Tapi kita berani melangkah karena kita tahu siapa Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu pengenalan kita akan Tuhan itu penting. Nanti ibadah ketiga saya akan bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya. Who is God for you? Itu penting sebagai fondasi kerohanian kita. Kalau kita gak bisa jawab itu dengan baik, dengan benar. Saudara, iman kita rapuh. Kenapa Daud bisa tenang menghadapi kehidupan dengan semua masalahnya? Firman Tuhan menulis, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Daud itu tahu bagi Daud Tuhan itu adalah gembalanya. Makanya dia bisa bilang, kalau Tuhan jadi gembalaku dan aku ini jadi dombanya. Aku aja manusia jadi gembalaku, pastikan kok dombaku itu gak kekurangan. Apalagi kalau Tuhan jadi gembalaku. Pewahyuan tentang Tuhan itulah yang membuat kita berani melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Membuat kita berani melakukan perkara-perkara yang mungkin kita sendiri berpikir, aku melakukan hal itu. Ya, kalau Anda melakukannya, Anda cukup bilang, it's not me. Itu Tuhan yang menyertai aku.
Saudara, dengan demikian Anda terbuka terhadap perkara-perkara besar. Tapi kalau Anda cuma lihat diri sendiri, ya Anda hanya terkotak dengan apa yang Anda mampu dan tidak mampu. Oleh sebab itu saudara, ketika kita itu terlibat dalam rencana Tuhan, it's not about us anymore, tapi it's all about God. Cara pandang kita harus berubah, cara kita melihat kehidupan, cara kita melihat masalah dan sebagainya. Saudara, lihatlah dari sudut pandang siapa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Dan yang terakhir di sini ditulis, inilah tanda bagimu kata firman Tuhan, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, saya waktu baca ini kan ya heran, Tuhan, tanda itu bukan nanti, tanda itu sekarang gitu kan. Tanda itu sebelum aku pergi. Loh ini tanda kok nanti ya. Gimana sih, itu namanya bukan tanda. Itu namanya nubuatan gitu kan. Tapi apa yang kita belajar dari ayat ini adalah Tuhan itu mau kita percaya dulu saudara. Tuhan mau kita melangkah dulu. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita harus berani. Gak usah terlalu banyak tanya. Tuh kasih tanda ini tanda itu. Nanti Tuhan, saudara, dengan Anda melangkah itu Anda akan tahu bahwa memang itu dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kan kita kepingin semuanya jelas di awal ya kan. Beneran tak ini? Apakah ini dari Tuhan apa enggak ya? Dan kita tunggu konfirmasi sampai benar-benar yakin. Anda enggak akan pernah yakin dan Anda kehilangan waktu. Yang Tuhan mau adalah kita itu percaya dulu, melangkah dulu. Di dalam perjalanannya engkau akan tahu bahwa itu benar-benar Tuhan. Saudara bisa bawa pulang beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Tuhan memperhatikan hidupmu. Bukan cuma akan dan sedang, tapi Tuhan itu selama ini telah memperhatikan hidupmu. Yang kedua, Tuhan punya rencana jangka pendek dan jangka panjang loh. Seperti Tuhan katakan, sekarang aku mengutus engkau, jangka pendeknya kan Musa diutus sama. Tapi Tuhan tuh punya rencana jangka panjang juga, aku akan memberi. Mungkin itu masih jauh, tapi itu sudah ada di rencana Tuhan. Mata kita itu sebagai manusia itu sangat pendek. Makanya kita butuh firman, untuk yang pendek aja kita butuh firman jadi sebagai pelita. Tapi bukan berarti yang gelap itu berarti gak ada apa-apa. Kita mungkin gak kelihatan, tapi di sana, jauh di sana Tuhan sudah sediakan dan Tuhan tuh punya rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam kehidupan kita. Gak ada kayak ya nanti dilihat aja lah hidupnya kayak apa. Enggak saudara, Tuhan kita itu sudah punya jangka panjang, rencana jangka panjang. Anda punya tempat dan dalam rencana Tuhan. Saudara, Anda hidupmu itu harus ada di dalam rencana Tuhan. Anda punya bagian di dalamnya. Jangan lagi hidup di luar rencana Tuhan. Anda terlibatlah di dalam rencana Tuhan. Ubah fokus tidak lagi kepada diri sendiri tetapi kepada Tuhan. Wajarlah sebagai manusia, tapi jangan ada di sana terus-menerus. Musa secara manusiawi dan natural berkata, Tuhan siapa aku ini? Karena Musa sadar dia bukan siapa-siapa lagi. Dia hanyalah seorang gembala yang gak punya otoritas, gak pintar, gak punya apa-apa, gak punya fasilitas, gak punya uang, gak punya kambing domba untuk dirinya sendiri. Dia gak punya apa-apa literally. Tapi kalau kita fokus sama diri sendiri ya kita gak akan kemana-mana. Makanya jawaban Tuhan is not about you. It's about me kata Tuhan, bukankah aku menyertai engkau. Ubah fokus gak lagi kepada diri sendiri tapi kepada Tuhan. Menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Ya bukan apa yang aku punya, yang gak punya seperti yang saya bilang tadi. Bukan minder atau sombong. Tapi kita punya atau gak punya itu bukanlah sumber. Tapi itu adalah alat untuk kita melakukan rencananya dan mengenapi kehendaknya. Dan yang terakhir, setialah kepada tanggung jawabmu. Memang seorang Musa adalah seorang yang gak punya apa-apa pada waktu itu. 40 tahun yang dia lakukan ngapain? Cuma setia menggembalakan kambing domba yang bukan punyanya sendiri. Tapi apa yang kelihatannya kecil, bukan punyanya sendiri, dia harus pergi jauh-jauh nyebrang padang gurun, gitu kan, cari padang rumput. Konsisten sekali dengan apa yang Tuhan katakan di Lukas 16.
Kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara besar. Kalau kamu setia dengan harta orang lain, maka aku akan memberikan kepadamu hartamu sendiri. Tuhan melihat seorang Musa yang gak punya ambisi, seorang Musa yang setia terhadap hartanya mertuanya, saudara. Sampai satu titik Tuhan bilang, kamu setia sama dombanya mertuamu. Tak kasih dombaku sendiri, yaitu umat Israel. Tuhan itu sangat menghargai kesetiaan terhadap tanggung jawab kecil. Karena itu adalah ujian untuk kita bisa dipercaya hal-hal besar. Makanya saya gak heran kenapa Tuhan itu aman banget sama Musa. Musa gak punya ambisi. Gak punya ambisi pribadi, makanya Tuhan bisa pakai Musa. Dia gak punya kepentingan pribadi. Tuhan lihat orang ini setia sama, dia gak punya taktik tertentu nih sama mertuanya. Mertuaku ini kaya raya, gimana ya caranya supaya aku juga bisa dapat. Dia gak punya sama sekali beneran. Musa itu benar-benar 40 tahun itu terbukti, itu waktu yang lama. Bahkan waktu itu juga adalah sebuah ujian dan Musa membuktikan bahwa dia setia terhadap tanggung jawabnya. Oleh sebab itu Tuhan menghargai dan mempercayakan 2 juta umat Israel ke tangan Musa. Itu juga kita belajar supaya hari ini kalau Anda dipercaya hal-hal yang sepertinya kecil, saudara setialah. Setialah, berkembanglah, bertumbuhlah. Ya, jangan mencari celah-celah keuntungan sehingga menyebabkan kita akhirnya tidak setia. Setialah, maka pada waktunya Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang hartamu sendiri di luar apa yang Anda bisa pikirkan. Amin.